Ustadz, apa hukumnya menyamakan azan dengan gonggongan anjing? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pernah kami singgung ya dalam beberapa pertemuan sebelumnya tentang perlunya untuk senantiasa kita menjaga lisan-lisan kita. Berhati-hati dalam mengeluarkan statement, pernyataan, karena kadang kalimat-kalimat yang kita anggap enteng, kita anggap remeh, lalu terlontar keluar, maka dia akan menjadi pertanggungjawaban besar di sisi Allah dan mungkin akan menjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Nabi kita SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa innal abda la yatakallamu bil kalima min ridwanillahi azza wa jal la yulqi biha bala fa yarfa'u Allah taala biha darajat. Seorang hamba kadang mengatakan kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bagi dia mungkin kalimat yang biasa, dalam artian dia tidak terlalu menyangka akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah. Tapi ternyata dengan kalimat yang sederhana, kalimat yang ringkas, yang dia sempat sampaikan dari hal-hal yang Allah cintai, maka Allah mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kata Nabi SAW, wa innal abda, seorang hamba, la yatakallam bil kalimah bi kalimatin min sakhatillah. Dia berkata, melontarkan statement, pernyataan dari hal yang Allah murkai. La yulqi biha bala, yang dia tidak terlalu peduli dengan pernyataan itu. Ya, dianggap biasa saja, wajar saya katakan. Ya, mau saya bicara, mau saya mengeluarkan pernyataan. La yulqi biha bala, yahwi biha fi jahannam. Kata Nabi SAW, bisa saja dengan kalimat yang satu yang kita anggap remeh, kita anggap enteng, ternyata dia suatu hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang bisa saja jatuh dalam kebinasaan, bahkan jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Ya. Maka mengeluarkan pernyataan, statement, kita perlu sangat-sangat berhati-hati karena konsekuensinya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi tentu saja jika kita merupakan tokoh umat yang pernyataan kita, statement kita senantiasa didengar, senantiasa ditunggu-tunggu, atau senantiasa dibicarakan yang akan viral dan akan mungkin menjadi pegangan bagi sebagian orang. Terkait dengan masalah pernyataan bahwa atau menyamakan azan dengan gonggongan anjing, ya, tentu saja ya ini dua hal yang sungguh sangat berbeda, ya. Dua hal yang tidak bisa disamakan, dua hal yang tidak bisa dianalogikan. Ya, kita fahami ini bahwa pernyataan ini muncul, ya, kita sudah dengarkan semuanya, dan ini mungkin tidak bermaksud sampai seperti itu, tapi dia telah melakukan satu analogi qiyas yang dalam istilah para ulama kita qiyas ma'al fariq. Ya, dia mengkiaskan, menganalogikan dua hal yang sangat-sangat berbeda, yang tidak diterima dalam rukun qiyas, ya, dengan cara-cara yang seperti itu ketika menganalogikan dua hal yang sangat-sangat berbeda yang tidak bisa disamakan. Azan, ya, dalam syariat kita adalah satu kalimat yang sangat terpuji. Dia adalah perkataan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin." Ya, dalam surat Fussilat di ayat 33, Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapa lagi yang lebih baik perkataannya dari orang-orang yang mengatakan atau orang yang mengajak manusia kepada jalan agama Allah Subhanahu wa taala, atau mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa taala, lalu dia sendiri beramal soleh dan mengatakan saya adalah dari kalangan kaum muslimin.
Apa yang dimaksudkan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak tafsirannya. Sering kita dengarkan tafsiran bahwa ini berlaku pada mereka-mereka dai, mereka-mereka yang mengajak orang dalam kebaikan, dalam berdakwah, dan beberapa tafsiran yang lainnya. Tapi salah satu tafsiran yang muktabar dari kalangan sahabat, di antaranya dari Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan yang dimaksudkan siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah adalah mereka-mereka para muazzinin, mereka-mereka yang berazan, yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala lewat panggilan hayya 'alas shalah, mari kita solat, artinya mari kita beribadah kepada Allah. Inilah panggilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkataan yang paling baik, perkataan yang paling mulia, perkataan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seorang mukmin, perkataan yang orang mukmin ketika mendengarkannya mereka bersegera untuk menujunya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa syaitan akan lari darinya. Ya. Syaitan salah satu kerjanya berusaha untuk mengganggu kita sampai dalam solat kita. Tapi syaitan ketika mendengarkan azan lari terbirit-birit. Bahkan dalam sebagian riwayat sampai buang angin dan keluar dan terdengar suara duratnya, ya, suara kentutnya, karena begitu takut mendengarkan suara azan. Nanti setelah selesai azan baru datang lagi untuk mengganggu orang yang mau solat. Jadi dia sangat ditakuti, tidak disukai oleh setan dan para pengikut-pengikutnya. Dan sebaliknya, Nabi kita SAW mengatakan kepada Bilal, kepada muazzinnya, arihna bis salati ya Bilal. Wahai Bilal, jadikanlah kami tentram, tenang, istirahat, nyaman dengan solat. Kenapa? Karena Bilal ini adalah muazzinnya. Begitu datang panggilan azan, maka kembali jiwa merasakan ketenangan. Apalagi panggilan azan yang datang dari semacam seorang Bilal, muazzin yang terbaik yang pernah ada dalam sejarah dunia. Nabi mengatakan dia adalah istirahat. Ya, kita dengan berbagai macam kepenatan dunia, kita capek dengan segala macam aktivitas, kita akan merasa nyaman, tentram, ya, kembali fresh ketika kita mendengarkan suara azan. Kita kembali semangat ketika mendengarkan suara azan. Memang suara yang sangat ditunggu-tunggu, dan sekaligus juga kadang panggilan itu menjadikan kita begitu dekat kepada Allah, dan mungkin kita terharu dan kita sangat rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah juga dirasakan oleh sahabat ketika mendengarkan kembali azan dari Bilal, ya, pada saat penaklukan negeri Syam, Baitul Maqdis di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadilah panggilan yang sangat-sangat mulia. Adapun gonggongan anjing, ya, gonggongan anjing ini adalah termasuk suara-suara yang tidak disukai, ya. Ada dua hewan, ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk kecaman dan dalam bentuk hinaan, yaitu al-himar, keledai, dan al-kalb, dan anjing, ya. Dalam anjing Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 172, permisalan orang-orang yang diberikan ilmu lalu dia melupakannya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan dia seperti anjing, kamatsal kalbi in tahmil alaihi yalhas wa in tatruku yalhas. Ya, dia diibaratkan sebagai anjing yang tidak mengambil manfaat, dibiarkan tetap menjulurkan lidahnya, dan jika dihalau juga tetap menjulurkan lidahnya. Artinya tidak bermanfaat peringatan-peringatan. Dia diibaratkan kepada orang-orang yang berilmu tapi tidak mengambil manfaat dari ilmunya. Keledai juga seperti itu. Ya, Allah sebutkan tentang orang Yahudi dalam surat Al-Jumu'ah, masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Ya, orang yang dipikulkan kepada mereka Taurat lalu mereka tidak mengambil Taurat itu dengan baik, tidak menunaikan hak-haknya, tidak menjalankan isinya dengan baik, maka bagaikan keledai yang memikul kitab-kitab yang tebal yang sangat banyak. Keledai memikul kitab, apa yang dia bisa ambil manfaat? Dia tidak faham. Maka itulah ibaratnya orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Diibaratkan dengan keledai. Dan keledai juga
diibaratkan dengan suara yang paling buruk, ya. Dikatakan dalam Al-Quran, dalam surat Luqman, inna angkaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suaranya keledai. Dalam hadis ada disebutkan tentang suara keledai dan suara gonggongan anjing. Dalam riwayat Imam Abu Daud disebutkan Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tum nubahal kilabi wa nuhaqal hamir." Dalam riwayat juga nahqal hamir. Dan dalam riwayat juga nahqal humur. Jika kamu mendengarkan, kata Nabi SAW, suara gonggongan anjing dan suara keledai fil lail, di malam hari, fata'awwadzu, maka mintalah kepada Allah perlindungan. Mintalah kepada Allah perlindungan. Fa innahunna yaraina ma la taron. Karena sesungguhnya anjing dan keledai itu ketika bersuara pada malam hari, anjing ketika menggonggong pada malam hari, dan keledai ketika bersuara dengan suara yang disebut dengan nuhaq, yaitu nama suara keledai, ya, dalam bahasa Arab. Maka sesungguhnya mereka itu ketika bergonggong, ya, si anjing itu atau keledai menyuarakan suaranya yang buruk, kata Allah, itu sedang melihat sesuatu yang tidak kalian lihat. Apa yang dimaksudkan? Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan fa innahunna yaraina syaitan, ya, mereka itu melihat setan, ya. Jadi kalau gonggongan anjing itu karena melihat setan, ya, jadi identik dengan setan, ya. Setan yang dilihat disamakan atau disebutkan oleh Rasulullah bahwa suara jeleknya keledai dan gonggongan anjing itu muncul ketika adanya syaitan. Adapun dengan azan, bahkan justru syaitan yang lari dari azan, ya. Syaitan sangat takut dengan suara azan. Maka ya sungguh suatu hal yang merupakan analogi kias yang sangat-sangat tidak bisa diterima ketika kalimat-kalimat yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya, kalimat-kalimat yang selalu ditunggu-tunggu oleh setiap muslim, yang selalu dirindukan, bahkan berapa banyak juga orang-orang yang akhirnya tertarik masuk Islam ketika mendengarkan kalimat-kalimat yang mulia itu, mau disamakan dengan gonggongan anjing yang kadang kita, ya, tidak suka, lari darinya, ya, tidak suka mendengarkannya dan terganggu ketika mendengarkannya. Maka ini hal yang perlu untuk diluruskan tentunya, ya. Dan jika saja tidak ada niat, maka ini sudah merupakan kesalahan dalam berlogika, kesalahan dalam melontarkan pernyataan. Maka seperti yang kita sebutkan tadi, perlu selalu orang berhati-hati dalam setiap perkataan yang mungkin dianggap enteng tapi konsekuensinya besar, pertanggungjawabannya besar di sisi Allah dan di tengah-tengah manusia. Dan jika memang, ya, jika diniatkan memang untuk merendahkan, untuk istihza, maka tentu saya tanggung jawabnya lebih besar di sisi Allah. Kalimat-kalimat untuk merendahkan syiar-syiar Islam, maka dia kalimat-kalimat yang bisa menjerumuskan seorang dalam hal-hal yang bisa menyebabkan status keislamannya terancam, ya. Karena itu perlu untuk kita ingatkan, hal-hal yang seperti ini perlu berhati-hati, dan kita ajak setiap yang mengatakan yang semacam itu untuk istighfar, ya, bertobat kepada Allah dan menghindari lagi kalimat, dan sudah cukup banyak sebenarnya pernyataan-pernyataan yang perlu dikoreksi, ya, dari beberapa orang yang semacam itu, dan kita harapkan dan ini terakhir, dan mereka akhirnya bisa memperbaiki diri dengan sebaik-baiknya dan tidak mengeluarkan lagi statement-statement yang bisa mengundang murka Allah dan kemarahan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat kita butuh penenang, masyarakat kita butuh orang-orang yang memberikan pencerahan-pencerahan, nasihat-nasihat yang berharga yang bisa menghidupkan iman mereka, dan juga bantuan-bantuan terhadap masalah-masalah ekonomi yang mereka rasakan, yang menghimpit mereka, masalah-masalah kemiskinan, ya. Dan sekarang kita rasakan beberapa persoalan-persoalan ekonomi di tengah masyarakat, ya. Persoalan dapur saja, ya, minyak goreng umpama yang sulit. Ini sebenarnya yang di tugas kita untuk memberikan solusi kepada umat, bukan justru menambah persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah mereka. Wallahu ta'ala alam.